Tuhan, perkenalkan nama saya Trivena Aprilia Langga. Saya mahasiswi STT Rumah Umat Kristus Bitung, program studi pendidikan agama Kristen. Nah, saat ini saya akan memaparkan video pembelajaran dari mata kuliah Spiritualitas 2 dengan judul materi Hamba Tuhan dan Disiplin Diri. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa apa itu disiplin? Disiplin dapat dikategorikan sebagai self-control atau mengendalikan diri. To train yourself to do something by controlling your behavior. Melatih diri untuk melakukan sesuatu melalui pengendalian diri dengan cara mengontrol kebiasaan kita. Bagaimana cara supaya kita menjadi disiplin? Ada 3 tokoh Alkitab yang patut kita teladani. Yang pertama, kita belajar dari Daniel. Disiplin rohani yang dimiliki oleh Daniel adalah berdoa 3 kali sehari. Kita bisa lihat dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-10. Kemudian yang kedua, belajar dari Paulus. Disiplin rohani yang berikutnya adalah Rasul Paulus yang mau melayani sampai akhir hidupnya. Rasul Paulus menjadi seorang hamba Tuhan yang sukses karena ia disiplin. Bisa lihat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Kebanyakan orang mau sukses tetapi tidak mau mendisiplinkan dirinya dengan hal-hal yang kecil di dalam hidupnya. Jadi jika kita ingin sukses, maka nilai-nilai disiplin diri harus ada di dalam diri kita. Yang ketiga, kita harus belajar dari Yesus tentang hal mendisiplinkan diri. Kita bisa lihat dalam Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus sendiri sudah memberikan teladan dalam kehidupan kita untuk disiplin. Disiplin yang Yesus lakukan di sini dalam hal berdoa. Itu kita bisa lihat dalam Markus 1 ayat 35. Nah, dari ayat ini kita harus belajar sebagai hamba Tuhan. Kita harus melatih diri kita supaya memiliki kebiasaan berdoa, membaca firman Tuhan, melakukan semua hal dalam kehidupan kita dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, ketiga tokoh Alkitab yang sudah saya sebutkan tadi harusnya menjadi inspirasi bagi kita bahwa pentingnya mendisiplinkan diri dengan hal-hal yang kecil sekalipun. Nah, mengapa kita harus mendisiplinkan diri? Yang pertama adalah basic needs. Nah, kita harus menontrol needs kita atau kebutuhan kita agar itu tidak menjadi hawa nafsu. Kemudian yang kedua, self-actualization. Aktualisasi diri ini merupakan puncak kedewasaan dan kematangan diri seseorang. Hal ini ditandai dengan bagaimana seseorang bisa menyadari dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup. Nah, kemudian yang ketiga, esteem, penghargaan. Ini seperti mengeluarkan rasa tidak nyaman dalam diri. Nah, tidak perlu merasa dendam, menerima realitas hidup bahwa terkadang hidup bisa menjadi tidak adil, melakukan beragam kegiatan untuk diri sendiri. Bahkan kebiasaan buruk atau pengalaman buruk yang selalu tersimpan di hati atau pikiran seperti trauma, dendam, tidak mau mengampuni, malas, acuh tak acuh, dan lain-lain akan sulit bagi kita untuk dapat menghargai orang lain. Jadi seorang itu harus membiasakan diri menghargai orang lain, dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Kemudian yang keempat adalah love, mencintai dan dicintai. Ini merupakan suatu hal di mana mencintai seseorang berarti menerima orang lain apa adanya tanpa menilai bahwa ia kurang baik dan tidak mengharapkan orang lain berubah agar menjadi lebih baik. Sedang dicintai adalah suatu keadaan yang membuat orang lain mencurahkan perhatiannya pada diri kita. Mereka akan berusaha tampil menawan di hadapan kita untuk memperoleh simpati. Nah, selalu sepenuh dan tulus hati memberikan kebahagiaan, tidak peduli objek tersebut merasakan hal yang sama ataupun tidak. Nah, sehingga cinta itu harus dikontrol, jangan yang berlebihan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah keamanan. Nah, keamanan ini adalah suatu keadaan di mana kita bebas dari bahaya atau kejahatan dan lain sebagainya. Nah, fisiologi juga makan, tinggal, berpakaian, tidur, reproduksi dan lain-lainnya itu harus dikontrol. Nah, supaya manusia itu menjadi makhluk yang survive, berbudaya, beretika, bermoral, bermartabat, kita bisa lihat dalam Amsal 23 ayat yang ke-21. Nah, kemudian mengupgrade potensi diri menjadi kecakapan diri. Kita harus memiliki potensi atau skill atau life skill. Life skill merupakan kecakapan hidup. Mind skill, kecakapan utama untuk berkhotbah, mengajar, public speaking. Additional skill, kecakapan tambahan. Amsal 22 ayat 29, cakap di hadapan raja. Itu adalah alasan untuk kita harus selalu mendisiplinkan diri.
Yang ketiga, menjaga konsistensi dan kualitas hidup serta pelayanan. Nah, apa yang harus didisiplinkan? Yaitu yang pertama, kebutuhan kita, need kita. Kemudian yang kedua, rohani. Yang ketiga, belajar. Dan keempat, waktu. Bagaimana cara kita memanage waktu dengan baik, mengatur waktu dengan baik. Contoh sederhananya ketika waktu istirahat, mari gunakan kesempatan itu untuk istirahat dengan baik. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk bersusah payah, ada waktu untuk bahagia dan bersenang-senang. Nah, jangan kita pergunakan waktu kita hanya dengan hal-hal yang tidak berguna, sehingga dapat mengganggu keefektifan kehidupan kita. Jadi dalam hal waktu itu sangat penting untuk kita mengkontrolnya. Nah, untuk kita para hamba-hamba Tuhan, kita harus belajar mengkontrol diri, mengontrol kebutuhan kita, keinginan daging kita maupun lain sebagainya. Waktu kita pergunakan untuk hal-hal yang baik dan dapat memberkati banyak orang. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang hamba Tuhan dan disiplin diri, dan kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.